الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي أتقن الموجودات وأمات الأحياء وأحيا الأموات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله الذي أمركم بالطاعة والعبادة ونهاكم بالذل والمعصية
فلا يكون ذلك لخسرانكم وهلالكم ولكن الله يرحمكم وأنزل نعمه عليكم فأطيعوه واعملوا الصالحات واجتنبوا عن السيئات لأن الله جزاء أعمالكم أثابكم بصالح أعمالكم وعذبكم بسيء أفعالكم. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Habiballah Nabiuna wa Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita semua bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib senantiasa berwasiat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah. Yang pertama, berwasiat untuk senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwasiat untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berwasiat untuk senantiasa saling bantu, saling mengingatkan dalam rangka menyatakan, dalam rangka mengaktualisasikan seluruh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Sehingga kita berharap dan berazam apapun yang akan kita lakukan, seluruh kegiatan anggota tubuh kita tidak akan pernah terlepas dari nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita pun akan menjadi golongan yang Allah janjikan kebahagiaan kehidupan, baik kebahagiaan kehidupan fana di dunia maupun kebahagiaan kekal yang nanti Allah janjikan di surga Allah. Kita senantiasa berharap dan berdoa, bermunajat dalam setiap rintihan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan fana di dunia, kebahagiaan kekal yang nanti Allah janjikan di surga Allah kelak, serta terbebas dari api neraka, tidak mungkin akan Allah karuniakan apabila tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamkumullah. Salah satu bentuk implementasi nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga rutinitas amal baik kita. 2 hari yang lalu kita mengikuti atau melewati momentum tahun baru Hijriah 1445 Hijriah pada tanggal 1 Muharram. Kita kemudian bergembira, di sana di sini banyak yang memperingati. Yang menjadi fokusnya adalah jadikan momentum itu, momentum hijrah itu, momentum hijrah itu adalah momentum hijrah kita dari nilai-nilai yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya baik kemudian lebih baik, yang tadinya jelek kemudian menjadi baik. Bukan hanya seremonial saja yang kita lalui pada momentum 1 Muharram. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamkumullah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh
Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana niat kita, bagaimana azam kita untuk senantiasa menjaga nilai baik yang ada dalam kehidupan kita. Allah perhitungkan bagaimana jihad kita, bagaimana kesungguhan kita dalam menjaga amal baik kita. Kalau kita senantiasa menjaga itu, janji Allah, lanahdiyannahum subulan, maka akan Allah bimbing, maka akan Allah arahkan kita, sehingga mudah-mudahan ujungnya Allah menjadikan derajat kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momentum itu pun harus kita jadikan memperbaiki diri. Tidak usah kita menengok kanan kiri terlebih dahulu, tetapi lihatlah diri kita sendiri. Bagaimana hari kemarin, bagaimana hari ini, dan bagaimana kita akan merencanakan hari esok. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Maka jadikanlah ini sebagai pembelajaran buat kita. Yang pertama apa? Syababaka qabla hiramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Jangan kita berharap, jangan kita berpikir nanti saja bertaubatnya setelah tua. Iya, kalau Allah takdirkan kita tua. Karena kematian tidak ada di listnya yang tua yang muda. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal menjemput, enggak ada waktu kita untuk sebentar, 1 detik, sebentar, 2 detik. Tidak ada. Enggak ada yang muda, enggak ada yang tua, enggak ada yang sakit, enggak ada yang sehat. Ketika ajal datang, saat itu pun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita menolak. Maka jangan kita pernah berpikir kita akan hidup tua. Jangan pernah. Kalau berharap dan berdoa boleh, tetapi lantas itu jangan sampai mengabaikan kita. Jangan sampai membuat kita lalai untuk senantiasa menjaga kebaikan dalam diri kita. Kemudian kedua yang Rasul ingatkan adalah sihataka qabla saqam. Keadaan sehatmu ketika sehat sebelum nanti datang sakitnya. Kalau sedang sakit terkadang kita ingin berjalan ke masjid. Kalau sedang sakit terkadang kita ingin menunaikan amalia-amalia yang lainnya. Tetapi terkadang ketika kita sehat kita lupa. Banyak orang yang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah timpakan musibah kepadanya. Tetapi ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, itu pun menjadi bentuk azab kepada kita. Maka oleh karena itu, selagi sehat yuk, apapun yang bisa kita lakukan, kebaikan, keridhaan Allah akan kita kejar terus ketika sehat kita. Jangan sampai kita nunggu sakit baru ada penyesalan dalam diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamkumullah. Kemudian yang ketiga yang Rasul ingatkan adalah kayamu linaaka sebelum datang kefakiran kepadamu. Ketika kita sekarang punya rezeki, nafkahkan itu untuk hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika Allah ambil nikmatnya baru kita merasa menyesal kita tidak nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan dalam diri manusia tidak pernah datang dahulu, tetapi senantiasa terlambat. Maka jadi kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan sebagai saudara agar kita bisa bersama-sama mencari dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat yarhamkumullah. Kemudian yang keempat adalah faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu ketika datang, sebelum masa datang masa sibukmu. Kadang kita punya waktu yang sangat luang. Kita bisa selonjoran, kita bisa jalan-jalan. Terkadang itu melupakan ikhtiar kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil kita, terkadang kita berusaha abai. Allah panggil kita ketika kita melaksanakan satu kewajiban kita yang lainnya, terkadang kita lebih mementingkan itu. Hayya 'alas shalah. Sebentar, tanggung. Kalau nggak diselesaiin, nanggung nantinya. A'udzubillah summa na'udzubillah.
Semoga kita bisa memicu diri kita agar senantiasa ketika Allah panggil kita, sesibuk apapun kita, dengarkan dan penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai ada penyesalan di diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang Rasul ingatkan kepada kita adalah hidupmu sebelum datang ajalmu. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan betapa inginnya manusia ketika sudah Allah panggil, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Gak usah terlalu lama ya Allah, biar aku bisa sedekah, biar aku bisa sujud ya Allah kepadamu, sebentar saja. Tetapi ingat, tadi disebutkan di awal, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka gunakan kehidupan kita untuk senantiasa terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, semudah apapun, seringan apapun kebaikan yang kita lakukan, senantiasa istiqomahkan. Mudah-mudahan dengan menjaga itu semua, Allah pun tadi memberikan kepada kita lanahdiyannahum subulana, memberikan hidayah kepada hati kita agar kita istiqomah menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa iyaya faqad faza fawzan 'azima. Istami'u bi qaulillahi ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbahati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat yang yarhamkumullah, di penghujung khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib mengajak, mari jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita. Tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kejawantahkan seluruh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu semua kita lakukan, Allah pun memberikan kepada kita penjagaannya, keimanan kita ada senantiasa pada diri kita sampai nanti habis waktu kita di muka bumi ini, di dunia ini. Allah panggil kita melalui tangan makhluknya yaitu malaikat Israil. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melafalkan kalimat terakhir dari lisan kita dengan lafal yang sangat fasihah, yakni lafal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وإقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا